Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, klasifikasi kelompok sosial menurut cara terbentuknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok semu, dan yang kedua adalah kelompok nyata. Kelompok semu adalah kelompok sosial yang terbentuk secara spontan, tidak direncanakan dan tidak terorganisir. Sedangkan kelompok nyata adalah kelompok sosial yang kehadirannya konstan, direncanakan dan terorganisir. Kelompok semu dibagi lagi. Yang pertama, kerumunan, contohnya penonton gobak sodor, kerumunan orang yang mengantri ATM. Dan selanjutnya, massa, contohnya para demonstran BBM, para demonstran mahasiswa yang menolak kenaikan SPP. Selanjutnya, publik, contohnya orang-orang yang menonton siaran langsung sepak bola. Dan yang keempat adalah geng. Geng ini dibagi menjadi dua, yaitu geng positif, contohnya geng pertemanan TikTok, skuad belajar bercak atau troto. Terus yang negatif, contohnya geng motor, geng pemalak, geng pemabuk yang cenderung melakukan brutalisme dan anarkisme. Sedangkan yang kelima adalah klik. Klik ini adalah hubungan di antara dua orang atau lebih yang memiliki emosional yang tinggi meskipun tidak memiliki hubungan darah. Contohnya, kelompok fans salah satu tokoh atau artis. Selanjutnya, kelompok nyata dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama, kelompok statistik, yaitu penggolongan kelompok berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, kelompok sosieta atau sering disebut kelompok kemasyarakatan, contohnya kelompok laki-laki, kelompok wanita, kelompok pengusaha. Dan yang ketiga adalah kelompok sosial, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama dan terjadi interaksi dan komunikasi antar anggota. Dan yang terakhir adalah kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur formal, contohnya OSIS, organisasi pramuka. Dan yang kedua, kelompok menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Yang pertama adalah paguyuban atau Gemeinschaft, yaitu kelompok sosial yang anggotanya memiliki rasa saling memiliki karena adanya ikatan lahir batin yang kuat. Contoh keluarga, kerabat, dan tetangga. Terus yang kedua adalah Patambayan Gesellschaft, kelompok sosial yang anggotanya merasa terikat secara lahiriah karena memiliki kepentingan yang sama. Contohnya ikatan antara para pedagang. Terus yang ketiga, menurut kualitas hubungan dan tujuan antar anggota. Yang pertama adalah kelompok primer, kelompok sosial yang hubungan antar anggota akrab, personal, spontan, sentimental, dan eksklusif, contohnya keluarga atau kerabat. Dan kelompok sekunder, kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak harus saling mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan sifatnya tidak begitu langgeng karena mereka berkumpul berdasarkan asas manfaat dan kepentingan yang sama. Contohnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan yang keempat, menurut pencapaian tujuan, formal group, kelompok yang terbentuk secara resmi, contohnya partai politik. Dan yang kedua, informal group, kelompok yang terbentuk secara tidak resmi, contohnya klik dan geng. Dan yang kelima, menurut keanggotaan kelompok, membership group, suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota tersebut. Dan reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang keenam, menurut sudut pandang individu, in-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Yang out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Mungkin cukup ini saja untuk penjelasan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa, tugas tetap ada di akhir video ini.
Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.